Lajeng Mengsemeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim Gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gianyar bersama TNI Polri mengevakuasi jenazah pemotor yang jatuh ke Sungai Batu Dengdeng, Desa Mas Ubud, Gianyar. Polda Bali mengundang konsulat jenderal sejumlah negara membahas penanganan perilaku buruk warga negara asing. Ribuan warga saling dorong berebut durian gratis di Buleleng. Setelah pencarian 2 hari, Tim Gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gianyar bersama TNI Polri akhirnya menemukan mayat pemotor yang jatuh ke Sungai Batu Dendeng, Desa Mas Ubud, Gianyar. Saat itu, salah seorang warga kebetulan sedang mencari kelapa di sekitar sungai dan melihat jasad korban mengambang sekitar 2 km dari lokasi kecelakaan di Desa Mas Ubud. Aparat kepolisian langsung datang ke lokasi dan mengevakuasi jenazah ke rumah sakit. Jasadnya mengapung di Sungai Bembeng, Desa Batuan Kaler, Sukawati, dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Korban bernama Angki Aromeo Novi Wahyudi, berusia 55 tahun, asal Jakarta Utara. Namun untuk memastikannya, polisi meminta keluarga korban datang ke rumah sakit Sanjiwani, Gianyar. Jadi sesuai dengan laporan masyarakat 2 hari yang lalu, kita tindak lanjuti dengan pencarian yang kemarin berlanjut hari ini. Kemudian dengan laporan dari masyarakat Sukawati ada penemuan mayat di sini. Setelah kita cek langsung, sudah mendekati ciri-ciri daripada korban yang ada di Kanyut yang kemarin di Mas Ubud. Mudah-mudahan kita masih menunggu konfirmasi keluarga. Nanti kita bawa ke rumah sakit Sanjiwani untuk kita cek dengan pihak keluarga. Oleh Pak Radut, Rakan itu memang dia informasi untuk ngecek ke lokasi. Kayaknya itu ada mayat. Tapi rekan Bali memastikan, panggillah dia mencek lagi, mendekati itu mayat. Cuman dia nggak berani memastikan. Akhirnya dia melapor ke Pak Kades. Dari Pak Kades ini langsung menginformasikan ke Polsek Sukawati. Dari Polsek Sukawati datang sini langsung dicek bahwa memang benar itu adalah mayat. Setelah memastikan identitas dan ciri korban, keluarga kemudian membawa jasad Angki Aromeo Wahyudi ke Jakarta untuk dimakamkan. Polisi memastikan kematian Angki akibat kecelakaan tunggal. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Polda Bali mengundang konsulat jenderal sejumlah negara untuk membahas keamanan dan ketertiban warga asing. Acara berlangsung di Gedung Presisi Polda Bali pada akhir pekan lalu. Belakangan ini banyak warga negara asing yang terlibat kasus kriminal, khususnya peredaran narkotika di Bali. Namun dari 40 konsulat yang diundang, hanya 24 konsulat yang hadir dalam pertemuan tersebut. Polda Bali menyatakan pihaknya tidak bisa menangani sepihak warga negara asing yang terlibat masalah keamanan dan ketertiban. Polda Bali membutuhkan kerjasama dan bantuan konsulat jenderal untuk menertibkan warga negaranya. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Bali, Kombes Pol Suwandi Prihantoro, berharap dengan kegiatan ini konsulat jenderal turut serta mencegah warganya agar tidak melanggar hukum. Kami dari Polda Bali merasa tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara sendiri, oleh sebab itu melibatkan pemerintah setempat. Jadi kami mengundang dari kepala-kepala dinas maupun dari imigrasi agar bersama-sama untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai tugas pokok masing-masing agar menjaga Bali untuk lebih tertib. Karena kita tahu di media-media itu banyak warga negara asing yang dari hal kecil dia menimbulkan sebuah pemikiran atau menimbulkan persepsi bahwa Bali ini tidak aman, tidak tertib dan lain sebagainya.
Oleh sebab itu konsulat ini, konsulat dan perwakilan asing diberikan pemahaman agar mereka turut untuk menjaga warganya yang ada di Bali ini. Polda Bali mencatat pada tahun 2025 ini ada sekitar 300 kasus yang melibatkan ratusan warga negara asing. Polda Bali juga mengambil langkah tegas dengan mendeportasi 236 warga asing pulang ke negara asalnya. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Wakapolri Komjen Polisi Dedi Prasetyo akhir pekan lalu meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Plawa yang dioperasikan Polda Bali. Wakapolri melihat langsung dapur, peralatan, ruang penyimpanan, serta mekanisme ompreng ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Wakapolri menyoroti pentingnya inovasi menu bergizi lokal yang disesuaikan dengan selera anak-anak penerima manfaat. Menurutnya, cita rasa merupakan jembatan penting agar anak-anak tidak hanya makan karena kebutuhan, tetapi juga menikmati makanannya. Hingga 30 Oktober 2025, Polri telah mengoperasikan 233 unit SPPG dari 692 unit yang dibangun secara nasional. Untuk wilayah Provinsi Bali, terdapat 10 unit SPPG di bawah pembinaan Polda Bali, yang terdiri dari 2 unit operasional, termasuk SPPG Plawa, 4 unit siap operasional, dan 4 unit dalam tahap pembangunan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.